kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang 26 rumus Excel. Tapi sebelum itu kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan akhiran NIM 220. Perkenalkan, nama saya Adelia Walsuci dengan NIM akhir 242. Perkenalkan, nama saya Mentari dengan akhiran NIM 229. Perkenalkan, nama saya Hari dengan akhiran NIM 209. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai saja. Saya Putri Maharani, jadi di sini saya akan mengisi data-data yang kosong ini menggunakan rumus yang ada di samping sini. Jadi kita langsung mulai saja. Di sini kita ingin menghitung total omset. Jadi kita masukkan rumus sum sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok bagian yang ingin kita jumlahkan, lalu tutup kurung dan enter. Di sini kita tidak usah membuat rumusnya satu persatu, jadi tinggal kita tarik ke bawah seperti ini dan hasilnya akan muncul. Lanjut, di sini kita ingin mengisi bagian data-data omset. Kalau di dalam matematika biasanya itu kita harus menjumlahkan dulu omset bulan 1, bulan 2, bulan 3, lalu dibagi 3. Tapi kalau di Excel caranya gampang banget, tinggal kita masukkan rumus average dengan average buka kurung, lalu kita blok bagian yang ingin kita cari rata-ratanya, enter, dan hasilnya akan muncul. Caranya sama seperti sebelumnya, tinggal kita tarik ke bawah seperti ini dan semua hasil akan muncul. Yang status ini kan kita ingin mengisi bagian ini nih, kita bisa menggunakan rumus if. Nah, tapi perlu kalian ketahui, if ini tuh misalkan kita ingin menghasilkan suatu value berdasarkan kriteria yang kita punya. Contohnya kita ingin memberi status apabila di atas 30 juta maka karyawan bersangkutan akan lulus, dan apabila di bawah 30 juta karyawan yang bersangkutan akan dinyatakan tidak lulus. Nah, sini kita akan memakai dari total omset. Jadi tinggal kita masukkan rumusnya sama dengan if buka kurung, kita pilih total omset Ariel, lalu lebih dari 30 juta. Titik koma, lalu kita kasih tanda kutip, lulus, balas kutip, titik koma, lalu kita masukkan tanda kutip lagi, tidak dan jangan lupa tutup kurung. Nah, dan di sini mengapa saya menaruhkan tanda kutip, karena di sini kita mengisinya memakai teks bukan angka. Jadi kita langsung enter saja dan hasilnya akan muncul. Tinggal tarik ke bawah seperti ini dan lanjut. Di sini kita ingin memberi peringkat berdasarkan dari total omset yang ada di sini. Jadi kita bisa menggunakan rumus rank. Kita ketik sama dengan rank buka kurung, lalu kita pilih total omset Ariel dan titik koma, lalu kita blok bagian total omset yang lainnya untuk dibandingkan dengan total omset Ariel. Lalu di sini kita jangan lupa untuk menguncinya, jadi kita klik Fn F4 lalu tutup kurung. Nah, mengapa saya menguncinya di sini? Agar saat di copy itu rumusnya tidak bergeser. Kita enter, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, hasilnya sudah muncul. Lanjut, sini kita ingin
menghitung banyaknya karyawan atau karyawati. Jadi kita bisa menggunakan rumus kon. Tapi sebelum itu, kon ini tuh terbagi menjadi dua. Ada kon yang kita bisa kon berdasarkan angka, dan kon A berdasarkan teks. Jadi saya kasih contoh, misalnya kita ingin menghitung banyaknya karyawan atau karyawati berdasarkan angka. Kita masukkan sama dengan kon buka kurung, kita ingin menghitung banyaknya karyawan atau karyawati berdasarkan total omset. Jadi tinggal kita tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya muncul. Sini ada 5 karyawan atau karyawati. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin menghitung berdasarkan teks? Jadi kita tinggal masukkan rumus kon A buka kurung, lalu kita caranya sama seperti sebelumnya, tinggal kita blok bagian yang ingin kita hitung, lalu tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Ini tetap 5. Lanjut, sini kita ingin menghitung omset paling tinggi. Ingin melihat omset paling tinggi, kita bisa menggunakan rumus max. Jadi tinggal kita masukkan max buka kurung. Karena kita ingin mencari omset paling tinggi, jadi kita blok bagian total omset dan tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Sini kita ingin mencari omset paling rendah. Nah, ini dia kebalikannya, jadi kita mencari nilai atau total omset paling rendah yang ada di sini. Jadi kita bisa menggunakan rumus min, sama dengan min buka kurung, kita blok bagian total omset, lalu tutup kurung dan enter. Nah, sini sudah muncul. Kita lihat apakah di tabel apakah sudah sesuai. Nah, ternyata sudah sesuai. Jadi kita lanjut. Di sini kita ingin menghitung jumlah omset karyawan. Jadi kita ingin menghitung jumlah omset berdasarkan gender. Kita bisa menggunakan rumus sum if. Jadi tinggal kita masukkan sama dengan sum if buka kurung, kita masukkan di bagian gender sini koma, lalu kita masukkan kriterianya karena kita di sini mencari karyawan. Jadi kita ketik tanda kutip L balas kutip, lalu jangan lupa titik koma. Nah, kita blok bagian total omset karena kita ingin menghitung jumlah omset karyawan, lalu tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Lanjut, ini kita ingin mencari jumlah omset karyawati. Jadi caranya sama seperti sebelumnya, tinggal kita masukkan rumus sum if buka kurung, kita blok bagian sini, titik koma, masukkan kriteria, baru titik koma, lalu kita blok bagian total omset, tutup kurung dan enter. Lanjut, di sini kita disuruh mencari banyaknya pegawai yang lulus. Jadi kita bisa menggunakan rumus kon if sama dengan kon if buka kurung, kita blok bagian status, lalu titik koma. Nah, karena di sini jangan disuruh cari hanya pegawai yang lulus, banyaknya pegawai yang lulus, jadi kita masukkan tanda kutip lulus balas kutip tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya 2. Kita lihat apakah sesuai. Ya,
sesuai. Di sini yang lulus hanya 2, jadi yang muncul juga hanya 2 di sini. Ya, itulah tadi rumus yang sudah saya jelaskan semua. Dan rumus-rumus lainnya akan dibahas oleh Mentari. Nama saya Mentari. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus Excel, yaitu trim, lower, upper, proper, concatenate, length, left, mid, dan right. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan rumus trim, lower, upper, dan proper terlebih dahulu. Langsung saja saya masuk ke bagian 2. Nah, di sini sudah ada contoh teksnya yang ingin kita ubah. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang rumus trim terlebih dahulu. Jadi rumus trim ini berfungsi untuk membuat rapi spasinya. Kalau ada spasi berantakan, kita bisa menggunakan rumus trim untuk membuat rapi spasinya. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Lalu kita masukkan teks yang ini kita ubah menjadi rapi spasinya. Kita enter. Nah, di sini otomatis spasinya sudah rapi. Sudah tidak seperti di atas, teks di atas, dan ini sudah rapi. Langsung saja selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus lower. Nah, rumus lower ini berfungsi untuk membuat teks menjadi huruf kecil semua ke teksnya. Kita masukkan rumusnya. Kita klik teks yang ingin kita ubah menjadi huruf kecil semua, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini otomatis teksnya sudah berubah menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya rumus upper, seperti lower tadi, tapi di sini upper itu untuk membuat teks menjadi huruf besar semua. Langsung saja masuk sama dengan upper. Klik teks yang ingin kita ubah menjadi huruf besar semua, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini otomatis sudah berubah menjadi huruf besar semua. Selanjutnya rumus proper. Nah, rumus proper ini berfungsi untuk jika kita ingin membuat huruf besar di awal kata. Seperti ini. Masukkan rumusnya terlebih dahulu seperti tadi. Lalu kita klik teks yang ingin kita ubah menjadi huruf besar di awal kata. Tutup kurung lalu enter. Nah, otomatis di sini teksnya sudah menjadi huruf besar di awal kata. Itulah penjelasan singkat tentang trim, lower, upper, dan proper. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus concatenate, length, left, mid, dan right. Nah, langsung saja saya masuk ke bagian 3-nya. Di sini sudah ada contoh teksnya. Nah, rumus yang kali ini yang saya akan jelaskan, rumus yang bisa kalian gunakan untuk memanipulasi data. Maksudnya yaitu menggabungkan atau mencari data seperti 3 digit pertama atau 3 karakter, jumlah karakter. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus concatenate terlebih dahulu. Nah, jadi misalnya kita akan menggabungkan tiga kolom ini. Kita akan menggabungkannya HR, Ben, dan 1990 tahun lahirnya. Kita bisa menggabungkannya dengan menggunakan rumus concatenate. Langsung saja kita ketikkan rumusnya. Concatenate. Kita klik teks yang ingin kita gabungkan, lalu koma lagi, lalu tutup kurung. Nah, sebenarnya ini sudah rapi, tapi masih tidak begitu rapi menurut saya jika tidak dikasih spasi atau script. Nah, saya akan menambahkan script. Kita masukkan rumus concatenate terlebih dahulu. Lalu kita masukkan teks 1, lalu koma, tanda kutip, masukkan script, tanda kutip lagi, lalu koma, masukkan teks kedua,
lalu koma, tanda kutip, script lagi, tanda kutip, lalu koma, dan masukkan teks ketiga. Lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah rapi dan sudah terlihat bahwa ini tuh sudah tergabung. Nah, untuk yang lainnya gimana? Kita bisa langsung tarik saja seperti ini supaya tidak perlu mengetik satu persatu. Nah, untuk panjang nama kita bisa menggunakan rumus len. Di sini misalnya sudah ada nama karyawan Ruben, Disti, Junet, dan Aryan. Kita bisa menggunakan rumus len untuk menghitung panjang namanya. Sebenarnya ini bisa kita gunakan untuk menghitung nomor telepon atau huruf teks. Nah, sekarang saya akan langsung masukkan saja rumusnya. Lalu kita klik teks yang ingin kita pilih, lalu enter. Nah, di sini otomatis sudah ada. Kita tarik lagi ke bawah, sudah ada semuanya. Nah, itu tadi pengertian penjelasan concatenate dan len. Nah, lanjut saya akan menjelaskan ketiga rumus ini, left, mid, dan right. Ketiga rumus ini saling bergandengan karena fungsinya yang mirip. Gunanya untuk mengambil karakter tertentu dari sebuah data. Nah, misalnya di sini sudah ada nama karyawan, Ruben, Disti, Junet, dan Aryane, dan juga sudah ada nicknya. Di sini kita dimintai 7 karakter pertama, misalnya karakter pertama, karakter tengah, dan karakter terakhir. Nah, di sini langsung saja 7 karakter pertama itu maksudnya artinya dari kiri, jadi kita memakai rumus left. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, left. Nah, sesuai perintah kita dimintai untuk mengambil 7 karakter pertama. Jadi langsung saja kita tulis 7. Kita ketik 7 langsung tutup kurung. Lalu kita klik dulu teksnya. Lalu kita klik ketik 7, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini otomatis sudah ada 7 huruf karena kita hanya dimintai 7 karakter pertama. Sebenarnya bisa 8 atau 10 tergantung dari kitanya mau ambil berapa karakter. Nah, terus yang kedua ini rumus mid. Kita dimintai karakter 4 sampai ke 8. Kita masukkan saja rumusnya mid. Ini karakter tengah ya. Kita klik teksnya, lalu kita koma, kita pilih 4 karena kita diperintahkan untuk mengambil dari yang nomor 4. Nah, di sini kita dimintai berapa setelah nomor 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5 karakter. Kita langsung saja tulis 5, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah ada. Sebenarnya bisa kita ambil, misalnya saya mau ambil, ini sesuai keperluan kita. Tergantung dari kita mau ngambilnya itu dari karakter keberapa. Di sini misalnya saya ambil karakter keempat sampai ke 9 jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9 jadi 6. Lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah ada. Kita saja. Nah, di sini yang terakhir 5 karakter terakhir berarti sebelah kanan. Jadi kita pilih rumus right-nya. Berarti di sini rumus right. Kita langsung saja masukkan rumusnya.
Seperti tadi rumus left, di sini hanya karakter terakhirnya. Jadi kita pilih teks yang ini kita ambil karakter terakhirnya, lalu kita masukkan 5 karakter terakhir. Jadi kita ketik saja 5, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah ada. Kita tinggal tarik ke bawah. Sebenarnya tergantung kita mau ambil berapa karakter terakhir, atau karakter tengah, atau karakter pertama. Di sini saya hanya menjelaskan. Nah, jadi itulah pengertian atau penjelasan dari ke-9 rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Saya Delia Wulan Suci dengan NIM akhir 242. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus pembulatan round down, round up, round dan floor. Jadi di sini ada data dalam bentuk desimal. Di sini untuk mencari pembulatan ke bawah, maka kita akan gunakan rumus seperti ini. Sama dengan kita pilih yang round down, lalu kita masukkan nilainya. Apabila dalam pembulatan ke bawah kita tidak ingin menggunakan angka desimal, maka cukup kita masukkan angka 0 saja, koma, lalu 0, sit, dalam kurung, enter. Nah, di sini sudah muncul hasil dari nilai pembulatan ke bawah. Nah, untuk mencari nilai ke bawahnya lagi, kita tinggal mengcopy paste saja seperti ini. Maaf. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita mencari pembulatan ke atas dengan merumus round up. Sama seperti tadi, kita menggunakan dengan round up, nilai, masukkan nilainya, koma. Jika kita tidak ingin menggunakan belakang koma, jadi kita masukkan saja angka 0. Maaf, 0, tutup kurung, enter. Nah, di sini nilai pembulatan ke atas itu 5,8. Untuk mencari hasil ke bawahnya kita copy lagi seperti tadi. Nah, ini hasil dari nilai pembulatan ke atas. Sekarang kita cari lagi pembulatan terdekat dengan rumus round. Seperti tadi juga. Sama dengan lalu masukkan lagi nilai yang tadi. Lalu koma 0, tutup kurung lagi, dan enter. Nah, di pembulatan terdekat itu 57 atau 57. Nah, untuk mencari hasil yang di bawah juga, kita menggunakan copy paste lagi dengan cara yang tadi, seperti cara yang tadi. Nah, inilah hasil pembulatan ke bawah dengan rumus round down dan pembulatan ke atas dengan rumus round up, serta mencari pembulatan terdekat dengan rumus round. Selanjutnya, saya akan mencari pembulatan ke bawah menggunakan rumus floor. Pertama,
kita masukkan dulu sama dengan lalu rumus floor. Maaf, agak sedikit melek ya. Floor mat. Ada dua, floor sama floor mat, tapi yang floornya itu nggak tahu kenapa nggak bisa ditekan, jadi coba kita menggunakan yang floor mat saja. Kita tambahkan nilainya H2 koma. Nah, di sini saya menggunakan kelipatan 100. Tutup kurung, enter. Nah, jadi kelipatan 100. Jadi hasil dari nilai pembulatan ke bawah 100 ya, karena kelipatannya 100. Karena saya menggunakan kelipatan 100. Mohon maaf. Di sini, nah untuk mencari nilai ke bawahnya ini kita langsung saja copy paste. Nah, inilah hasil dari pembulatan ke bawah menggunakan rumus floor. Baiklah, saya Sri Aini Buhari. Di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus ceiling, M round, VLOOKUP, HLOOKUP, dan if error. Di sini sudah ada file yang tersedia, jadi langsung saja kita mulai. Untuk pembulatan ke atas, kita menggunakan rumus ceiling. Sama dengan klik ceiling, buka kurung, klik datanya. Di sini kita signifikat. Signifikat di sini yaitu kelipatan. Klik titik koma, ketik 100, tutup kurung, enter. Tarik ke bawah. Lalu untuk pembulatan terdekat kita menggunakan rumus M round, sama dengan ketik M round, buka kurung, klik datanya, kita signifikat, titik koma, 100, tutup kurung, enter. Selanjutnya yaitu rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan if error. Di sini sudah ada data referensinya. VLOOKUP itu kepanjangannya vertical lookup. Jadi rumus ini digunakan untuk melookup atau mencari data dari tabel yang berbentuk vertikal. Sedangkan HLOOKUP ini kepanjangannya adalah horizontal lookup. Jadi rumus ini digunakan untuk melookup data dari tabel yang berbentuk horizontal atau referensi yang kita cari. Langsung saja kita masuk ke nama customer. Nama customer ini di data referensinya berada di tabel berbentuk vertikal. Jadi kita langsung saja rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik datanya. Di sini kita klik titik 2, lalu kita ke data referensi, kita blok semua tabel yang kita blok semua ini, tabel yang berbentuk vertikal, lalu kita klik F4. F4 gunanya untuk mengunci tabel supaya tidak bergeser ketika kita copy. Dan di sini muncul indikator $, jadi itu artinya tombol sudah terkunci. Lalu kita klik titik koma. Di sini nama customer berada di kolom kedua. Jadi kita klik 2 titik koma 0. 0 ini artinya false.
Jadi kita tutup kurung, enter. Di sini muncul NA, artinya data yang tidak tersedia. Sekarang kita masuk di domisili. Domisili ini di data referensi berada di tabel yang berbentuk vertikal. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik datanya, lalu titik koma. Setelah itu kita ke data referensi, kita blok, lalu kita klik F4, lalu kita titik koma. Di sini domisili berada di kolom keempat, jadi kita klik 4, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Kita tarik ke bawah. Lalu lama pengiriman. Lama pengiriman ini di data referensi berada di tabel berbentuk horizontal. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung saja, sama dengan klik VLOOKUP, tutup kurung, kita klik domisili di sini Palembang, titik koma, ke data referensi, kita blok, lalu kita klik F4, titik koma. Di sini lama pengiriman berada di baris kedua, 1, 2. Jadi kita klik 2, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Tarik ke bawah. Untuk menyamarkan NA ini atau data yang tidak tersedia, kita bisa menggunakan rumus if error. Langsung saja klik Fiona, lalu kita klik F2 yang berada di laptop, lalu kursornya kita taruh di sini di depan VLOOKUP, di depan sama dengan, terus kita klik, kita ketik if error. If error, buka kurung, kursornya kita pindahkan ke sini, lalu kita klik titik koma, terus tanda petik 2, kita tulis karena datanya error atau tidak tersedia, kita tulis tidak ada, tidak ada, tanda petik, tutup kurung, enter. Kita tarik ke bawah dan muncullah kata kita. Di sini juga kita ingin menyamarkannya, klik F2, lalu kita pindahkan kursornya di sini, klik if error, tutup, buka kurung, kita pindahkan kursornya di sini, terus kita klik titik koma, tanda petik 2, ketik tidak ada, tutup kurung, enter. Kita tarik ke bawah. Di sini juga kita lakukan hal yang sama, ketik if error, buka kurung, lalu kita pindahkan kursornya di sini, titik koma, tanda petik 2, ketik tidak ada, tutup kurung, enter. Dan inilah hasilnya. Itulah tadi video penjelasan tentang 26 rumus Excel. Semoga